Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yunita Mahbuba Anggraini 97 akan mempresentasikan hasil rancangan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran POE Predict, Observe, and Explain berbasis STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics terhadap kemampuan berpikir kritis pada materi zat aditif dan zat adiktif. Nah, yang pertama adalah latar belakang penelitian. Di sini saya mengambil 4 poin pada latar belakang penelitian. Yang pertama adalah keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat diperlukan dalam melakukan upaya pemecahan masalah. Nah, pada poin ini didukung oleh penelitian Kalileoglu dan Gubahar pada tahun 2014 bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat diperlukan agar seseorang dapat menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam hidup bermasyarakat maupun secara personal. Untuk poin yang kedua adalah siswa kurang diberi kesempatan untuk memikirkan dan menentukan konsepnya sendiri. Nah, pada poin ini Kemendikbud merilis pencapaian nilai Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2016 di Jakarta. Hasil surveinya menunjukkan bahwa pencapaian pendidikan Indonesia yang signifikan, yaitu sebesar 22,1 poin. Hasil tersebut menempatkan Indonesia pada posisi keempat dalam hal kenaikan pencapaian murid dibandingkan hasil sebelumnya. Untuk peningkatan capaian yang terjadi harus terus ditingkatkan dengan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, dalam proses pembelajaran sains, siswa kurang diberi kesempatan untuk memikirkan dan menentukan konsepnya sendiri. Sehingga hal ini mengakibatkan konsep yang dipelajari siswa cenderung tidak bertahan lama dan mudah hilang. Bahkan kadang-kadang siswa tidak mengerti atau tidak memahami konsep yang sedang dipelajari. Untuk poin yang ketiga, salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis adalah dengan pendekatan STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Nah, karena itulah di sini berdasarkan latar belakang penelitian ini, karena dipikir bahwa dengan model pembelajaran yang didasarkan pada berbasis STEM ini akan memiliki nilai lebih untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Setelah itu poin yang terakhir adalah siswa hanya sebagai penerima informasi sehingga membuat kecakapan berpikir siswa rendah. Nah, hal ini masih dilatar belakangi pada perolehan poin pencapaian nilai program International Student Assessment pada tahun 2016 tadi, bahwa siswa kurang dilibatkan sepenuhnya dalam pembelajaran dan tidak dilatih untuk menggali pengetahuan awal siswa, mengolah informasi, mengambil keputusan secara tepat, dan memecahkan masalah. Siswa di sini hanya sebagai penerima informasi sehingga membuat kecakapan berpikir siswa rendah. Dalam proses pembelajaran masih cenderung berbasis hafalan teori, konsep-konsep, rumus, serta tidak didasarkan pada pengalaman siswa. Sehingga hal ini kurang mengeksplorasi pengetahuan awal siswa. Berdasarkan latar belakang penelitian pada poin di atas, maka solusi yang ditawarkan adalah melakukan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran POE, Predict, Observe, and Explain berbasis STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Setelah itu, identifikasi masalah dan rumusan masalah. Nah, pada poin ini, identifikasi masalahnya adalah yang pertama, kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah. Yang kedua adalah kegiatan pembelajaran di sekolah masih banyak yang terfokus pada pengetahuan konseptual. Karena di sini poinnya adalah peningkatan kemampuan berpikir kritis, maka model pembelajaran yang diambil pada penelitian ini adalah model pembelajaran POE, karena POE itu nanti menyangkut predict, observasi, dan explain atau menceritakan. Rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana tingkat berpikir kritis siswa pada materi pembelajaran IPA dalam materi zat adiktif dan zat adiktif. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh model pembelajaran POE, Predict, Observe, and Explain berbasis STEM terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, nanti pada poin 2 itu akan memperoleh nilai akan bisa membandingkan bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dilakukan model pembelajaran POE dan setelah dilakukan model pembelajaran POE.
Setelah itu adalah sintaks modul pembelajaran POE. Sintaks modul pembelajaran POE ini adalah yang pertama terdiri dari predik atau memprediksi. Yang kedua terdiri dari observasi dan yang ketiga adalah explain. Sebagaimana pembelajaran POE ini adalah untuk meminimalisasi peran dari seorang guru dan memberikan banyak keleluasaan kepada siswa untuk membuat penemuan. Pada penelitian Nurmalasari, Yana Dinata, dan Maulana pada tahun 2016, model pembelajaran ini merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh para pendidik untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berkualitas. Nah, pembelajaran POE ini merupakan rangkaian proses pemecahan masalah dalam mengetahui keterampilan proses belajar siswa yang dilakukan oleh siswa melalui 3 tahap. Yang pertama adalah prediksi atau membuat dugaan awal. Setelah itu adalah pengamatan atau pembuktian, serta penjelasan terhadap pengamatan atau explain. Model POE ini mampu membantu peserta didik lebih aktif berpikir selama pembelajaran, terutama dalam membuktikan suatu konsep berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang mereka lakukan sendiri, serta memberikan pengaruh positif pada keterampilan proses sains siswa. Jadi nanti pada poin pertama adalah siswa itu diberikan sebuah masalah. Setelah itu siswa akan memprediksi bagaimana prediksi siswa itu. Kemudian prediksi itu nanti akan dibuktikan dengan siswa itu melakukan percobaan, dan setelah itu akan dilakukan penjelasan terhadap hasil pengamatan. Apakah prediksi yang sebelumnya itu sesuai dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan atau tidak sesuai. Kalau nanti sesuai maka akan ada refleksi dari guru, dan yang nanti akan tidak sesuai maka akan diberikan penjelasan lebih oleh guru. Yang keenam adalah teori belajar yang mendukung. Nah, pada poin teori belajar yang mendukung ini kita mengambil 3 poin. Yang pertama adalah teori perkembangan kognitif Jan Wiese dan teori kognitif Jerome Bruner serta teori belajar Skinner. Yang pertama adalah teori perkembangan kognitif Wiese. Penjelasan teori belajar. Nah, proses belajar ini akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Hal ini sesuai dengan proses dari pembelajaran model pembelajaran POE bahwa nanti siswa akan melakukan observasi terhadap dugaan awalnya. Yang kedua adalah teori kognitif Jerome Bruner. Teori ini menekankan pada proses belajarnya ketimbang hasil belajarnya, yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar itu merupakan proses internal yang mencakup ingatan maupun memperoleh informasi. Nah, hal ini sesuai dengan proses model pembelajaran POE bahwa akan menekankan pada proses belajarnya, karena di situ siswa akan berusaha menemukan atau membangun pengetahuannya sendiri dengan melakukan observasi dan pengamatan. Yang ketiga adalah teori belajar Skinner. Teori belajar Skinner ini adalah fungsinya untuk perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian atau stimulus dari lingkungannya. Nah, nanti ketika siswa ini akan setelah memperoleh pembelajaran dengan model POE, maka nanti akan merubah perilaku dari individu tersebut sih. Misalkan akan terlatih untuk berpikir kritis karena tadi didorong untuk memprediksi dugaan awal, setelah itu mencocokkan dengan hasil observasinya yang telah dilakukan. Poin yang selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Nah, pada poin penelitian yang relevan ini ada banyak penelitian yang sesuai dengan rancangan penelitian saya. Ada 6 poin. Yang pertama adalah dari jurnal internasional TESDAL DKK mengenai Transforming Education with Community Developed Teaching Materials. Habis itu ada penelitian dari Mulyani, Samian, dan Sulastri pada tahun 2017. Ada penelitian dari Furqoni, Ferrani, dan Winarno pada tahun 2018. Ada penelitian dari Nugraha, Suyitno, dan Susilaningsih pada tahun 2017. Penelitian Saprani pada tahun 2016 dan penelitian Utami DKK pada tahun 2017.
Poin selanjutnya adalah jenis dan data penelitian. Nah, pada poin jenis dan data penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena nanti akan melakukan proses penghitungan terhadap hasil observasi, tes angket, dan wawancaranya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Penelitian tindakan kelas ini merupakan salah satu upaya guru untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Nah, menurut penelitian dari Wiryatmaja menjelaskan bahwa penelitian tindakan kelas adalah bagaimana seorang guru dapat mengorganisasikan kondisi praktik pembelajaran mereka dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Mereka dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam praktek pembelajaran mereka dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi. Observasi itu nanti kita akan melakukan tes, angket, dan wawancara. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah instrumen tes dan non-tes. Yang tesnya itu nanti akan berupa soal uraian, sedangkan instrumen non-tesnya nanti akan menggunakan lembar angket untuk melihat keterlaksanaan modul pembelajaran BOE berbasis sistem apakah sesuai dengan kondisi siswa atau tidak. Yang selanjutnya adalah prosedur penelitian. Jadi pada prosedur penelitian ini, yang pertama adalah membuat rencana kegiatan pembelajaran. Karena tadi metode penelitiannya adalah metode tindakan kelas. Metode tindakan kelas ini menggambarkan suatu proses yang dinamis meliputi aspek perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang merupakan langkah berurutan dalam satu siklus atau daur yang berhubungan dengan siklus berikutnya. Penelitian tindakan kelas ini direncanakan terdiri dari 2 siklus. Tiap siklus dilakukan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai. Nah, prosedur penelitiannya, langkah yang pertama adalah membuat rencana kegiatan pembelajaran. Setelah itu, apabila rencana itu sudah disusun, maka akan melakukan pelaksanaan tindakan yang telah dirancang. Peneliti akan mengamati proses pelaksanaan tindakan itu sendiri dan akibat yang ada. Selanjutnya adalah berdasarkan hasil pengamatan tersebut, peneliti kemudian melakukan refleksi atas tindakan yang telah dilakukan. Jika hasil refleksi menunjukkan perlunya dilakukan perbaikan atas tindakan yang telah dilakukan, maka rencana tindakan perlu disempurnakan lagi agar tindakan yang dilakukan berikutnya tidak sekedar mengulang dari apa yang telah diperbuat sebelumnya. Demikian seterusnya sampai masalah yang diteliti dapat dikerjakan secara optimal. Demikianlah presentase dari rancangan penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya masih banyak kesalahan pada presentase kali ini. Kritik dan saran sangat diharapkan dari para pendengar dan teman-teman sekalian. Semoga apa yang dipelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.